Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Saiful Rizal selaku dosen pengampu kewarganegaraan karena sudah memberikan waktu kepada kami untuk menjelaskan materi kali ini. Dalam kesempatan presentasi ini, perkenalkan nama saya Umi Masururoh dan teman saya Alvina Putri Rianita akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara dan tantangannya. Dalam hal ini, karena presentasi dilakukan secara daring, maka dalam presentasi ini tidak ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, saya harap kita semua bisa mengikuti presentasi ini dengan seksama. Pengertian implementasi. Implementasi sendiri adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program, atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Sedangkan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan implementasi wawasan Nusantara. Tujuannya adalah untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari atau mewujudkan sikap nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional. Sebenarnya, jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, panduan, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, artinya mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, artinya termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan, artinya dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Dan yang terakhir, wawasan konsep ketahanan nasional, artinya konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan dan keamanan sosial. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Pada era globalisasi, tantangan terhadap wawasan Nusantara cukup besar, di mana sikap egoisme dan individualistis semakin meningkat akibat dari pengaruh kemajuan zaman. Maraknya penggunaan gadget dan berbagai barang elektronik yang memungkinkan segala informasi, hiburan, pengetahuan, gaya hidup, dan berbagai pengaruh yang menghantam kepribadian bangsa Indonesia. Semua itu bisa saja merusak pola pikir bangsa Indonesia terhadap keutuhan wawasan Nusantara. Konsep menjaga kesatuan dan persatuan seolah-olah hanya di atas kertas pelajaran, tetapi tidak di dalam hati dan pikiran. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Adapun penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya di era adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Yang kedua, implementasi di bidang politik.
Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Dan yang terakhir adalah implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Jadi dapat kita simpulkan pada presentasi kali ini bahwa ketika kita melihat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini, perlu adanya pegangan hidup bernegara, yaitu implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya implementasi wawasan Nusantara merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh generasi muda, karena mampu mempererat persatuan, mencegah konflik, dan memupuk rasa toleransi. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.